Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh ada, kita akan memuji bersama. Biarlah waktu yang akan kita berguna untuk kemuliaan bersama. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan pujikan sungguh-sungguh.
kita seringkali mengalami begitu banyak masalah, tetapi ingat Tuhan mengasihi kita. Dia yang menopang kita, karena firman Dia yang memberi kekuatan. Kita akan pujikan bila bunyi sangkakala Ku ada. Nama kita tertulis di dalam buku kehidupan itu terletak saudara dan saya. Bagaimana hari-hari kita? Apakah kita sudah berserah? Apakah kita sudah siap kalau Tuhan memanggil untuk saya dan saudara? Biarlah semuanya kita kembalikan pada diri kita sendiri. Kita lebih setia pada Tuhan. Kita lebih pasrah pada Tuhan. Haleluya. Setelah kita akan mendengar firman Tuhan. Dan setiap firman yang kita dengar boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita akan pujikan setiap janji-Mu Tuhan. Pujikan dalam Terima
dan semua yang berdoa boleh ada dalam rumahmu pada ini pada waktu ini. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami akan membawa hati kami untuk berdoa. Sebelumnya orang yang berkata kebenaran kami semua dapat berdoa ada semangat memberikan kasih dan kalau kamu tidak berkenan tolak dalam namanya Guru menggunakan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu hari ini saya ada undang, bukan Muhammad tapi saya. Jadi ada semacam spontan. Saya perkenalkan dulu. Bapak ini namanya Pak Bambang Krisnanto. Ya. Dulu waktu kami di Pondok Labu, Pak Bambang ini jemaat. Ya. Saya masuk di Pondok Labu itu tahun 86 Januari ketika saya sana. Sekarang 3,5 tahun. Nah, salah satu jemaat kita itu Pak Bambang. Ya. Nah, Pak Bambang ini waktu itu pengacara, ya. Pengacara, tapi dia belum ambil bagian dalam pelayanan. Cuma istri Pak Bambang itu suka ikut kebaktian wanita, sama saya dia sudah ikut saya ikut sama anaknya itu Devi. Jadi 45 tahun. Jadi setiap minggu itu kami berkunjung rumah jemaat satu jemaat itu dalam kebaktian wanita nggak di satu tempat itu berpindah dari tempat ke tempatnya. Itu jauh di Pondok Labu itu sampai di sini ya. Itu singkatnya jadi saya nggak bisa katakan. Nah, setelah tahun 89 ayah saya meninggal, saya tinggal di sini sama Pak. Pelayanan sama dikasih sama MD ya, MD lalu MD lalu Bapak Bultong dan Bultong lalu dengan di Pondok Labu dan di Kampung Pulau dikasih sama dan dari dalam itu mana kok? Itu sebenarnya jadi Bapak itu ikut kebaktian tempat kita di gereja Pada Allah, itu gereja tidak terkenal. Yang benar ini 3,5 tahun. Setelah saya pindah sini, saya nggak kenal lagi tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi. Cuma pada waktu tertentu, maksudnya Pak Bambang sekarang jadi ketua Kompria se-DKI. Terus ada mau bikin acara di sini, acara KKR Kompria. Jadi Pak Bambang ketuanya, terus ada pembicaranya kalau nggak salah mereka ada lampu, saya lupa. Tapi saya karena saya bukan Kompria, jadi saya nggak minum di acara Kompria. Itu aja. Terus kapan hari, maksudnya Pak Bambang sekarang udah jadi hamba Tuhan. Ya, saya kaget juga. Nah, untuk itu saya undang Pak Bambang berbagi pengalaman bagaimana saya jadi hamba Tuhan. Ya, jadi itu singkat. Kalau saya panjang lebar, nanti tidak ada waktunya. Paling tidak 1 jam ya. Karena untuk jangka waktu 30 tahun itu nggak cukup 1 jam. Jadi memang singkat sekali. Tapi bagi saya bukan saya nostalgia, tidak. Saya belajar dari pengalaman masa lalu untuk ke depan ini bagaimana. Jadi kita belajar setiap jemaat atau Tuhan, saya selalu belajar akan pengalaman-pengalaman kita. Untuk itu saya persilakan Pak Bambang untuk berbicara. Terima kasih sudah datang undangan saya. Salam untuk keluarga. Haleluya. Mohon izin saya buka masker saya. Kalau lagi buka nanti kenalnya untuk cepat buka.
Tuhan, keluarga hamba Tuhan di sini tidak asing bagi saya, dan saya sudah kepada hamba-hamba Tuhan sering saya kesini. Tapi setiap saya datang ada perubahan yang luar biasa. Tadi Pak Mas bilang, saya kalau nggak salah 4 tahun yang lalu saya mulai Natal di tempat ini. Gara-gara Pak Bambang bohong terang masih ada sampai sekarang. Ada terang kemuliaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, saya boleh berdiri di tempat ini bukan karena gagah saya, tapi semua karena kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah paling tidak memberi kesempatan buat saya untuk berbicara. Memang benar saudara, tapi nanti saya sedikit jajak. Oh ya, oke. Tuhan, jangan ikutin saya ya. Saya ngomong lebih dahulu, jangan sampai melemahkan iman kita. Saya selalu teringat waktu Bapak Gembala sebagai gembala saya di Pondok Labu dan juga dosen saya di STT PJ. Jadi beliau ini selain gembala saya juga dosen saya. Saya dibina, saya dididik hingga hari ini. Saya masih bersahabat, akrab dengan beliau. Terima kasih buat Ibu Gembala juga berkesempatan kepada saya. Di Pondok Labu saya belakangan sebelum kira-kira sekian bulan Bapak Gembala mau pindah di sini, saya mulai sedikit aktif. Nah, sebelumnya saya adalah jemaat setahun sekali. Natal saya pasti ada. Karena jujur saya dipaksa dan didorong dan merasa malu lah. Saya masih muda pada waktu itu, sekarang juga masih muda. Dengan almarhum Mama dari Pak Mas, saya nggak salah Tante Mary. Beliau sangat setia, paksa saya, dorong saya, karena istri saya, pacar saya sudah aktif di tempatnya Pak Mas. Tapi saya pasti hadir tahun Natalan karena ada makan gitu. Tapi saya aktif di gereja lain. Nah, cerita ini panjang, tapi memang benar saudara. Ya, latar belakang saya lawyer saudara. Ya, tahulah kehidupan lawyer. Ya. Tapi tahun 90 sebelumnya, kalau saya nggak salah, adiknya Pak Mas, Ibu Hana dan Pak Purba bersama-sama melayani di panggilan jasa. Saya lupa yang pimpin puji-pujian apakah Ibu Gembala atau Ibu Hana, tapi ingat saya Ibu Hana. Saya duduk paling belakang. Saya takut duduk paling. Takut benar. Saya duduk di belakang sendiri. Ini Ibu Hana panggil nama saya dengan lemah lembut pula. Saya masih ingat dengan kasih Tuhan, Pak Bambang doa firman Tuhan. Kan sudah berdiri ya. Saya cubit ini pacar saya. Saya cubit. Sakit rasanya, cuma dia diam saja. Dia tahu, saya juga tahu. Ya kamu yang dipanggil gitu kira-kira gitu. Tapi saya tidak mau maju saudara. Kedua, ketiga kali karena jemaat sudah ada yang kenal saya, yang ketiga kali dipanggil lagi saya. Lebih lembut lagi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, Pak Bambang mohon untuk doa firman Tuhan. Itu teringat sampai detik. Jemaat lihat saya di belakang,
Karena saya sedikit malu bukannya maju saudara, malah sembunyi. Tangan saya angkat, saya begini. Maksudnya tidak mau. Kenapa? Ini pertanyaannya. Doa saja kok, tidak mau. Ini jangan ditiru saudara, jangan ditiru. Ini adalah pengalaman yang tidak baik. Tapi setelah itu saya menangis, saya berdoa, Tuhan kasih kesempatan saya. Bayangkan saudara, kalau saudara berbuat begitu seperti saya, mungkinkah Tuhan kasih kesempatan lagi? Katanya kesempatan tidak akan datang 2 kali saudara. Tapi saya memohon dengan sangat kepada Tuhan, sehingga kita Bapak Gembala pindah di sini diganti oleh almarhum Pak Ian Gunto tahun 90. Nah tahun 90 itulah saya diberi kesempatan yang kedua kali. Luar biasa saudara, kesempatannya. Apa kesempatannya? Saya suruh pimpin puji-pujian di minggu depan. Itu ada pengumuman pada Jumat saudara. Cuman saya tidak simpan karena saya masih bingung. Tahun 90. Oh saya nyanyi nggak bisa. Saya nyanyi nggak bisa itu betul. Yang saya apa waktu itu cuma Garuda Pancasila, lainnya nggak. Waktu Pak Gunto almarhum khotbah di belakang saya bilang, sampai khotbah dalam ini. Berkali-kali saya bertanya, jawabannya Pak Gunto, saya berdoa mukamu yang selalu ada. Malamnya ternyata saudara, ini saya cuma kasih waktu sampai jam 10:15 saudara. Nanti kalau banyak saksinya ya tidak apa-apa ya, karena kesaksian itu adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan saudara. Ya. Orang yang tahu diri itu. Makanya kalau saudara dapat diri, mohon maaf Pak Gembala, kalau ada jemaat di sini belum pernah bersaksi sekalipun seumur hidup, budi besar saudara. Saudara tidak pernah berterima kasih sama Tuhan Yesus, makanya bersaksi. Nah tahun 90 saya ada waktu jemaat. Begitu habis ibadah saya tanya, tidak salah ya? Tidak. Tapi hari Sabtu Tuhan sudah mempersiapkan saya ternyata. Saya baru sadar. Jadi jangan takut sudah. Ya, kalau Bapak Gembala melalui Bapak Gembala melalui Ibu Gembala saudara diminta bantuan yang apapun jenis bantuan itu, lakukan dengan penuh sukacita. Karena sebelum kita melakukan tugas itu, Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah sediakan. Nah pengalaman hidup saya tadi, Minggu ada ibadah, Sabtu saya sudah berhenti segala-galanya. Kalau boleh saya ceritakan, saya kalau Sabtu pulang pagi. Karena Bapak Gembala, Ibu Gembala jalan-jalan jam 5 pagi lewat depan rumah saya. Ini kalau ada pacar saya, dia jadi terdakwa saudara. Ibu Gembala berjalan, pacar saya lagi ngapu-ngapu depan, ditanya, mana belum bangun? Itu kan biasa Bapak Gembala dan begitu. Jawaban saya, lagi jalan-jalan juga, jalan-jalan juga. Saya nggak mungkin kalau bilang tidur kan nggak mungkin. Nanti kalau Bapak Gembala masuk, masa dibangun? Jalan-jalan juga. Padahal saya ulang lagi, jangan ditiru. Saya lagi main judi. Saya lagi judi. Jadi kalau saya judi dari Sabtu sampai Minggu itu, sudah judi aja saya. Saya cukup tenang. Saya pemabuk, saya peminum. Ya. Tapi tahun 90 saya cuma ingat hari Minggunya itu Lebaran Haji. Lebaran Haji. Saya berhenti merokok, saya berhenti minum. Ada tugas ya.
Bapak Gembala kasih untuk pimpin puji-pujian. Saya menangis, saya takut untuk melaksanakannya, saya takut juga untuk menolak. Saya terima dengan keberadaan saya bilang, "Mah, bikin lagu-lagunya, tulis lagu-lagunya." Dari tahun 90 berjalan terus, saya tidak pernah bermimpi saya bisa berdiri, apalagi di tempat ini. Gembala Gentong ajak waktu tahun 96, setelah Pak Max juga yang ngajar di DKI, ada pendalaman Alkitab selama 6 bulan di tempatnya yang sekarang Tommy mertuanya Mr. Regis. Jadi pengalaman itu dari tahun 2000 saya mulai dikenal orang, bukan saya mau perkenalkan, nggak tahu kok dia kenal saya. Saya diminta untuk melayani di Sulawesi, di Kalimantan setiap tahun. Pak Max juga pernah bersama-sama, cuma beda berangkat beda-beda, pulang juga beda-beda karena tempatnya berbeda di Pangkalan Bulu. Puji Tuhan, 7 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, MD memberikan satu penghargaan buat saya. Saya dikasih pendeta muda, 2017 saya dikasih pendeta muda. Setelah itu saya ngotot, saudara. Makanya jangan ngotot, Pak Bu ya. Saya ngotot, saya harus punya pelayanan dengan keberadaan saya. Karena saya masih lawyer, ya masih mengandalkan manusia. Jujur saja, saya mau melayani. Saya lihat di daerah Fatmawati, karena saya tinggal daerah sana, dari Panglima Polim sampai Pondok Labu nggak ada DVD di Jalan Fatmawati. Saya cari tempat dari sini ke sana sampai 4 kali, nggak dapat. Yang kelima di Pondok Labu di Ciledug itu ada acara horizon di depannya universitas, salah satu universitas di sana sudah dari Oktober Desember sudah untuk Januari. Pas bulan Januari saya nggak punya duit sama sekali. Benar. Ternyata dari pengalaman ini bahwa kita tidak bisa memaksa diri kita. Saya harus melayani. Saya bisa. Udah Januari habis sudah. Saya diam saja sudah. Berupaya dengan keberadaan saya tidak berhasil. Saya terserah Tuhan lah. Mau melayani, puji Tuhan, tidak haleluya. Mau jadi gembala, puji Tuhan, tidak juga haleluya. Maret ada mukerda, di mana Pak Pendeta yang Untung sebagai wakil ketua, Pak Mas juga wakil ketua. Dipimpin, nah sebelum ada break makan, Pak Kutuk nyamperin saya. Kamu siap jadi gembala Pak? Saya jujur sejenak, saya bingung. Padahal 3 tahun yang lalu saya mendukung Gus. Ini saya jawab dengan muka yang menyerah, siap, benar, siap. Ya sudah, kamu ambil, aku kasih ke kamu Pangkalan Jati. Itu diumumkan sudah. Dan ada rencana, tahu-tahu di dalam rapat sebelum dia buka, dia sampaikan bahwa Pangkalan Jati saya serahkan kepada pendeta. Saya menangis. Jemaatnya 3 tahun yang lalu, tahun 2019,
2019 Maret, tidak ada jemaatnya saja. Karena gereja yang ditinggal Pak Max itu dulu, yang mohon maaf, banyak saudara, ya, banyak. Tapi termakan waktu, jemaatnya habis 12 tahun tidak ada ibadah. Tahun ke-13 saya masuk. Yang jemaatnya saya, anak, istri, dan teman. Itu. Dan puji Tuhan, sudah berjalan 3 tahun. Sekian dulu ya, nanti lebih panjang lagi. Kita langsung buka di dalam Injil Markus pasal 9. Ya, silahkan berdiri. Kalau gitu saya akan bawa saudara untuk membaca firman Tuhan bergantian, tapi saya dulu ya. Saya Markus pasal 9 ayat yang ke-23 sampai 29. Saya baca ayat 23 nanti bergantian. Bacanya pelan-pelan saudara. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus katanya, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hei kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah itu sambil berteriak dan dengan hebatnya anak itu berada seperti orang mati, sehingga bagi orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat berdoa itu? 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Puji Tuhan. Nanti di rumah saudara akan baca 14 sampai habis ya. Ya, saya potong karena apa meningkat waktu. Saudara, di sini di Alkitab temanya Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ini perikop yang ada. Izinkan saya akan membawa satu tema pada siang pagi hari ini, yaitu ada persoalan dan masalah yang rumit. Temanya sore pagi hari ini, ada persoalan dan masalah yang rumit. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalanmu, apapun masalah kita, pribadi lepas pribadi, pasti punya masalah. Selagi kita masih hidup, masalah tidak akan henti-hentinya. Masalah yang ada, pribadi lepas pribadi, berbeda-beda. Ada yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh bertahun-tahun, seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Karena apa? Karena ada persoalan, karena ada masalah yang rumit, ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara manusia. Ini yang diinginkan, ini yang dirindukan
oleh murid Tuhan yang bernama Petrus. Nanti saudara mesti baca ayat-ayat di atasnya, ya. Di mana Petrus tatkala bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, untuk naik ke gunung. Ceritanya begitu, saudara. Ada kemuliaan Allah yang terjadi di situ. Petrus minta kepada Tuhan, Tuhan izinkan aku membangun kemah 3. 1 buat engkau, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Kenapa? Karena Petrus menginginkan senantiasa bersama dengan Tuhan dalam hidupnya. Tatkala Tuhan mau turun, Petrus, jangan Tuhan, di sini saja. Jangan turun, di sini saja Tuhan, sudah enak. Karena apa? Karena Petrus tahu kalau turun dari gunung turun, banyak masalah di bawah sana. Musa pun juga demikian. Waktu turun dari gunung, masalah luar biasa. Kenapa saya katakan ada persoalan, ada masalah yang rumit? Saya akan ulangi lagi. Saya mulai ayat 23. Jawab Yesus katanya, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini jawaban Tuhan tatkala ada orang yang memiliki masalah yang rumit, masalah yang tidak selesai-selesai. Anaknya tuli dan bisu. Anaknya tuli dan bisu. Kalau kita baca ayat yang ke-14, ketika Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Satu hal yang perlu kita sadari dalam hidup kita, saudara sudah dipilih oleh Allah. Demikian juga murid-murid Tuhan sudah dipilih oleh Allah. Bahwa kita paham semua bahwa Roh Allah ada dalam hidup kita. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan ada menyertai dalam segala masalahmu, persoalanmu, apapun itu namanya. Tuhan ada di dalam persoalan-persoalanmu. Untuk apa? Untuk menyelesaikannya dengan tuntas. Kalau engkau sakit, Tuhan akan sembuhkan dengan kesehatan yang prima seperti semula. Kalau engkau bermasalah, Tuhan akan ambil masalahmu. Dan apa yang menjadi persoalannya? Kenapa murid-murid yang lain tatkala diperhadapkan satu masalah, ada orang yang datang kepadanya menyerahkan sakit penyakitnya, anaknya bisu dan tuli. Ada kegagalan yang terjadi. Padahal murid-murid yang ada di bawah, itu ada 12, yang 4 di atas sama-sama Tuhan. Yohanes, Petrus, Yakobus. Berarti ada banyak. Mereka bingung. Menjadi bulan-bulanan, menjadi ledekan dari para ahli Taurat yang sengaja ingin mempermalukan Yesus. Karena apa? Karena murid-murid yang ada di bawah itu, yang diperhadapkan satu masalah. Jadi ini khotbah ini sebetulnya untuk orang-orang yang sudah percaya. Ini khotbah bukan khotbah untuk pertobatan, enggak.
Pengobatan sudah terlalu jauh sekali, saudara. Kenapa masalah yang dihadapi oleh orang itu muridnya tidak bisa menyelesaikannya? Karena Yesus hanya sebagai penonton. Jadi jangan sampai kita, dan saya percaya di tempat ini kita sudah dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk berbuah. Murid-murid Tuhan dipilih oleh Allah untuk melakukan pengabaran Injil, dan Tuhan Yesus menyertainya sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 8 lagi. Hampir sama, bahkan sama. Saudara dipilih oleh Allah untuk berbuah. Pertanyaan saya, berbuah. Kita tahu buah mangga, orang yang baru kenal buah mangga kan dilihat dari buahnya, ya. Kalau sudah kenal itu belum berbuah, itu buah mangga, itu pohon mangga. Tapi kalau sudah berbuah jadi mangga, wah itu mangga sudah berbuah. Apakah buah mangga itu untuk pohon dimakan, atau buah itu untuk pohon itu? Lalu pohon mangga berbuah untuk orang lain. Pohon belimbing berbuah untuk orang lain. Ini yang Tuhan mau. Tuhan pilih kita, saudara dan saya, untuk berbuah. Dan buahnya sudah ditetapkan. Yohanes 15 ayat 16. Tujuannya apa? Kita berbuah bermanfaat untuk orang lain, sehingga apapun yang engkau Tuhan beri dan beri mereka. Jangan sampai kita memanfaatkan Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Kita semua percaya bahwa Roh Kudus Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib, mati, bangkit, meninggalkan rohnya, Roh Kudus dalam pribadi kita. Kita harus dapat dan bisa memanfaatkan roh Allah yang ada. Jangan sampai roh Allah hanya sebagai penonton di dalam ulah kita, di dalam perbuatan kita. Seperti murid tadi, dia nggak bisa menolong orang yang sakit, padahal dia sudah diberi kuasa untuk mengusir setan, ya kan? Tidak usah kita baca, tinggal 15 menit lagi. Mudah-mudahan nyampe pesannya. Khotbah pada siang ini. Yesus hanya sebagai penonton di dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Ya, di sini tidak ada. Di luar sana yang ada. Kita mau dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus mengiring, menyelesaikan secara tuntas apa yang menjadi persoalan kita. Ini orang ahli-ahli Taurat mengejek murid-murid Tuhan, mengejek murid-murid Tuhan. Bahkan kalau Tuhan datang, mereka tercengang-cengang. Baca ayat di atasnya. Mereka bingung. Bahkan murid Tuhan sekalipun dia mengabaikan hadirat Tuhan. Karena apa? Karena dia bingung. Bingungnya apa? Kemarin bisa menyembuhkan orang sakit waktu dia ada. Wah, tidak ada. Hanya satu.
Tapi yang jelas dia sudah diberi kuasa untuk mengusir setan. Demikian juga kita, bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan taruh Tuhan menjadi penonton di dalam keberadaan kita. Kalau gak ada aku, gak jalan. Tapi kita mau mengutamakan Tuhan di depan kita. Itu maunya Tuhan, bukan mau. Maksudnya apa? Kalau Tuhan di depan kita, kalau orang yang mau lempar batu, yang kena sama dulu. Tuhan yang menang. Itu bukan mau kita, maunya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memilih kita dengan kasih sayangnya yang luar biasa untuk dijaga, dipelihara, dan segala-galanya dalam hidup kita dijamin. Di dalam pertemuan murid Tuhan dengan orang tua yang membawa anaknya, Yesus hanya sebagai penonton saja. Muridnya melakukan satu tindakan dan tidak melibatkan Tuhan. Kamu belajar, libatkan Tuhan dalam segala. Ajak Tuhan Yesus masuk dalam masalahmu, dalam sakit penyakitmu, dalam persoalan kita apapun itu. Kalau Tuhan tidak mau, kita gagal. Bayangkan 12 orang murid Tuhan, hanya 11 yang berhasil dan dapat membuat dunia ini percaya kepada Yesus. Hanya satu yang gagal. Jangan sampai di antara kita yang gagal dan hanya menganggap Yesus sebagai penonton. Oh, saya kan sudah pendeta. Ternyata kemarin saya bisa dengan Bapak Kepala Saudara. Mohon maaf, ini perlu saya sampaikan, tidak tahu kalau saya pendeta. Dalam satu gereja saya paling tidak setuju kalau ada 2 pendeta, kecuali istri atau dapat. Mau ada pekerja yang pendeta, cepat-cepat keluar cari pelayanan. Maaf Pak Kepala, saya di FB, Pak Mas juga sama. Tidak akan melantik pendeta kalau dia tidak punya pelayanan. Bahkan Pak Mas lebih kencang lagi. Pendeta muda harus punya pelayanan. Tahu cuma 1 jiwa, 2 jiwa kalau dulu saudara. Yesus tidak sombong. Ya. Yesus tidak sombong. Saya akan bacakan di sini, saudara. Ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya waktu roh itu melihat Yesus. Anak itu segera diguncang-guncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Mereka, ayat-ayat di atasnya, itu merujuk kepada murid Tuhan, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan bapak orang yang membawakan. Ada 3 oknum yang disapa oleh Tuhan. Mereka kebingungan. Tapi kenapa yang satu saja, hanya bapak yang anaknya sakit, yang langsung nyelonong kepada Tuhan. Di sini dia berteriak,
22, dan seringkali roh itu menyeret ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, saya ulangi lagi, sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Murid Tuhan tidak mendekat kepada Tuhan walaupun ada di situ. Justru yang datang, yang menyapa Yesus adalah orang yang mengalami masalah itu. Kenapa? Karena murid Tuhan merasa saya. Dia ada bahasa, tidak salah, mohon maaf kalau salah Pak Mas selalu bilang saya. Yang lima kesini, yang empat ke depan. Saya lupa ya. Jadi jangan bilang saya. Masih ada 4 jari ke depan yang tidak berjalan. Muridnya merasa Yesus sudah ada di saya, tapi dia tidak melibatkan Yesus sehingga ada kegaduhan. Orang Farisi memang dia sengaja untuk menghancurkan karya Tuhan. Jadi ada oknum-oknum yang sengaja mau menghancurkan karya Tuhan. Tidak libatkan Tuhan, ya Yesus hanya sebagai penonton saja. Sehingga ada rasa kecewa yang sangat yang dialami oleh Bapak ini. Kekecewaan yang sangat ini tidak membuat dirinya jatuh. Saudara boleh kecewa, boleh sakit hati, boleh gak senang, tetapi jangan sampai hal itu membuat hati kita jauh dari Tuhan. Bapaknya tadi juga sudah percaya, dan orang nggak percaya dia sudah percaya. Paling tidak mendengarkan, oh Yesus bisa menyembuhkan ini, bisa membangkitkan orang mati. Oh Yesus sudah ada, yang muridnya. Ternyata muridnya gagal, dia kecewa. Tapi kekecewaannya tidak membuat dia sakit hati atau dia marah, walaupun mungkin marah dengan muridnya. Tatkala Yesus datang dia tercengang. Sakit apa itu anak? Sakit ayan. Gampangnya dia tuh ayan, orang bilang ayanan. Sakit ayan. Ayat 20 dikatakan, sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tuhan gak jawab, saudara. Aku bisa, itu pekerjaanku gampang. Tak demek sembuh. Ada orang jawab. Mohon maaf Pak Gembala, saya selalu minta mohon maaf Pak Gembala. Saya orang Jawa, dan keluar Jawa gampang. Dan kalau orang ini berteriak, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ada kerendahan hati. Tidak ada egois, tidak ada kesombongan. Dan dia menginginkan kehadiran Tuhan dalam masalah. Saya katakan di luar sana banyak orang yang merasa sudah tercukupkan dalam segalanya. Dia tidak lagi perlu Yesus. Bahkan ada yang berkata, kalau aku nggak kerja nggak dapat duit. Betul, saudara, itu betul. Kalau saudara mau kaya harus bekerja, harus rajin nabung. Jadi Yesus hanya sebagai penonton saja. Bukan karena Yesus membuat dia berhasil, tapi karena pekerjaannya, karena kedidikannya. Nggak apa-apa, Tuhan mau kok jadi penonton.
Tuhan mau jadi penonton. Ya seperti itu. Kalau ada kegagalan, tatkala dia cepat-cepat sadar, tadi dia lari, dia mengambil Yesus. Kalau engkau mau berbuat sesuatu, mau apa yang Tuhan Yesus jawab? 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Coba lagi, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita harus baca berulang-ulang sehingga kita ngerti maksud dari ayat ini. Ini adalah ayat kunci di dalam kita menghadapi segala sesuatu masalah. Yang tadi dikatakan Yesus sebagai penonton saja, tidak melibatkan Yesus dalam masalahmu. Nanti endingnya kita akan tahu. Tapi orang ini ngotot, saudara. Orang ini ngotot. Jika engkau dapat, tolong. Kita jumpa dengan seorang yang tolong ya, engkau pasti dapat. Oh iya, dapat. Tapi Yesus tidak seperti itu. Tuhan berbalik bertanya kepada dia. Tujuannya apa? Untuk menghidupkan iman yang sudah ada dalam hidup mereka. Makanya Tuhan katakan di sini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Jika engkau dapat. Yang dilanjutkan dengan kalimat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Justru Yesus memancing keberadaan si Bapa ini untuk mengimani kata-katanya. Jika engkau dapat melakukan sesuatu. Sekali lagi Yesus tidak katakan aku bisa, aku mau menjamah, mengusir setan. Tidak. Tapi saya katakan, jika tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak tunggu lama. Ayat 24 katakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya itu. Hanya kalau kita baca ayat cuma sekali bingung. Saya ulangi lagi ayat yang ke-24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Aku percaya. Percaya apa? Ya percaya bahwa Yesus bisa menolong. Itu loh. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Loh sudah percaya kok. Diulangi lagi dengan tidak percaya. Di sini dia mau melibatkan Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tolonglah aku yang tidak percaya. Dia mau melibatkan Tuhan hadir di dalam keberadaannya. Dia mau melibatkan Tuhan dalam persoalannya. Dia mau melibatkan Tuhan dalam segala apa yang dia hadapi. Tadi Tuhan sudah bertanya ayat di atasnya, apa masalahmu? Anakku sakit. Dan iblis dengan kuasanya menghancurkan dan ingin menghancurkan kehidupan anak Tuhan. Tuhan ingin menimbulkan, menggairahkan lagi iman percayanya. Yang tadi orang-orang hanya memanfaatkan Yesus sebagai penonton saja.
pelakunya dirinya sendiri, Tuhan sebagai penonton. Tuhan mau saudara. Tuhan gak marah saudara. Ya sudah, aku nonton. Enggak, kamu mau main sampai coba puji Tuhan. Tuhan gitu aja saudara. Tapi dimulai dari seorang bapak yang percaya. Tuhan ingin tumbuhkan imannya yang hampir-hampir mati, atau Tuhan ingin rubah kekecewaannya itu menjadi satu pengharapan karena ada Yesus di situ, karena ada Tuhan di situ. Dan Bapak ini mau melibatkan Tuhan. Tolong aku Tuhan yang tidak percaya. Ada satu kejujuran. Ada satu kejujuran dari orang ini. Walaupun dia spontan bilang, aku percaya Tuhan. Tapi dilanjutkan, tolong aku yang tidak percaya Tuhan. Yang tadinya dia hanya memakai Tuhan sebagai ban serep, saudara. Tapi sekarang dia mau pakai Tuhan untuk menyertai dalam segala persoalan dan masalah yang ada. Ketika Yesus ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Satu peristiwa yang terjadi tatkala Tuhan hadir dalam hidupnya. Saya percaya Tuhan, tapi kalau saya yang kurang percaya gitu. Tuhan memberikan karena dia sudah melibatkan Tuhan dalam persoalannya. Dia tidak mendudukan Tuhan hanya sebagai penonton, tapi Tuhan mau membuat sesuatu yang tuntas. Roh itu diusir dan dilarang lagi memasuki aku. Ada jaminan tatkala kita melibatkan Tuhan, apapun itu. Jujur saudara, ada perbedaan hidup saya. Tatkala saya masih jadi lawyer, sekarang masih jadi lawyer, tapi banyak kan perbedaan itu. Dan ada sukacita. Ada sukacita. Saya percaya. Saya belajar melibatkan Tuhan manusia. Dijamin. Iblis yang memasuki anak ini dari kecil dia sakit, bisu dan tuli, disebut ditolong Tuhan. Bahkan dianggap mati. Mereka berteriak-teriak, Asopor mati dia. Tuhan berkata-kata, bahkan dia melarang iblis itu untuk masuk. Ayat 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Bersama Tuhan selalu ada solusi. Tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan buntu. Mungkin kita beranggapan sudah buntu, tidak bisa, akhirnya berserah, tapi berserahnya karena ada kekecewaan. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita berserah kepada Tuhan dampak dari kecewa. Paham nggak? Jadi banyak orang kecewa, banyak orang yang sakit hati, sehingga dia katakan gampangnya, ya sudahlah terserah Tuhan lah, jalan saja. Itu orang kecewa, saudara. Murid-murid Tuhan pun kecewa, saudara. Tapi dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari kalau dia kecewa, dia gagal. Tidak melibatkan Tuhan dalam masalah. Tidak melibatkan Tuhan dalam persoalannya.
dia menganggap dirinya bisa, dirinya mampu. Justru orang tua yang membawa alasan. Dia juga kecewa, tapi kekecewaan yang dia sadari dia melibatkan Tuhan. Nah, kalau dia melibatkan Tuhan, ada solusi. Selalu ada solusi. Ayat yang ke-28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan diam, bertanyalah mereka murid-murid, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Kecewa saja. Ini kan kecewa. Terus apa Tuhan jawab? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ada pertanyaan. Saya berdoa dari minggu sampai minggu, mungkin doa saya 4 jam tiap hari. Bagus. Itu bagus. Dan sudah puasa juga. Saya puasa bertahun-tahun. Tapi hasilnya ya begini-begini aja, ya sudah. Ini maunya Tuhan. Enggak, salah. Tuhan tidak mau kita sakit. Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan mau kita berhasil, kita berbuah. Dan berbuah untuk orang lain. Maka Yesus katakan kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Maksudnya kita harus ada hubungan yang intim kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam perkara-perkara kita. Kalau kita berani melibatkan Tuhan, selalu ada solusi. Apapun masalah, selalu ada solusi. Ayat terakhir, Roma 8 yang sudah hafal, silakan pemusik maju ke depan. Roma 8 ayat yang ke-28. Kalau mungkin saudara kemarin atau sebelum setengah 10 tadi masih memiliki kepribadian atau sifat dalam kekristenan kita yang menaruh Yesus hanya sebagai penonton, rubah. Undang Yesus hadir dalam hidup. Karena Yesus sudah ada dalam pribadi kita. Libatkan Dia. Ada hubungan yang intim. Ada solusi. Kecewa adalah manusia. Tapi kekecewaan itu jangan membuat kita putus semangat. Orang yang putus semangat itu berdoa, puasa, rajin. Tapi doanya ya itu sudah, aku sudah berdoa. Ini maunya Tuhan? Enggak. Maunya Tuhan kita itu bangkit. Makanya pohon terang ini ada simbol. Saya tidak tahu simbolnya Pak Gembala apa. Yang jelas di GPG Sumbing, ya, dengan pohon terang yang setiap hari ada di sini, ada terangnya, ya, membuat kehidupan kita menjadi cerah. Sehingga orang lain melihat kita ada kuasa yang memancar. Tadi setan roh jahat tadi begitu lihat Yesus gemetar, saudara, gemetar. Oleh sebab itu mari kita datang dengan banyak masalah persoalan, jangan lagi Yesus menjadi penonton kita. Kita mau melibatkan Tuhan. Kita mau memanfaatkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Jangan lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kita dipanggil berdiri, saudara, kita ada satu pujian. Kita dapat
Haleluya. Tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. membaca firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Yesus masih tetap sama dulu, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yesus berbuat mujizat seperti yang kita sudah dengarkan. Kita amenkan, Yesus tetap sama, Dia tidak berubah. Kita nyanyikan sekali lagi nyanyian ini. Saya minta pendeta Anda berdoa. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Engkau ya Tuhan menasihati kami, untuk kami melibatkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Betapa kami menyadari Tuhan, di luar Engkau dan tanpa Engkau, kami akan gagal dan gagal. Tetapi kami tidak akan berdiam dalam kegagalan, karena kami ya Tuhan merindukan, kami melibatkan Engkau terus ya Tuhan dalam kegagalan kami. Kami ya Tuhan datang mencari Engkau. Kami ya Tuhan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, di dalam pujian ini, tolong kami semua ya Tuhan, pengakuan dan doa kami kepada Engkau. Kami mau terus melibatkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami, dalam kegiatan kami, dalam pelayanan kami. Sebenar-benar kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap dengan dosa ini. Itu sebabnya Tuhan, patrikan, canangkan, meteraikan kebenaran firman-Mu, sabda-Mu hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita
sebagaimana Bapak Pendeta Bambang sudah menyampaikan, dulu kami tinggal di Pondok Labu Cilandak, dekat tempat tinggal kami. Ya, beda beberapa rumah. Kalau saya sama ibu anak tinggal di daerah tebing dekat sungai. Tapi kalau Pak Bambang di tempat yang bagusan lah, begitu. Dan kalau ibadah saya berangkat selalu lewat di depan rumahnya Pak Bambang, begitu. Ya, dan seperti sudah disaksikan tadi, awalnya ibu dan anak yang merajinkan diri beribadah, kemudian Pak Bambang sekali-sekali akhirnya keseringan dan keterusan. Puji Tuhan, ya, itu kalau nggak salah mertuanya Pak Bambang, ya, pelayan Tuhan di Malang, ya, di satu gereja, begitu aktif, ya, di orang tua dari istrinya Pak Bambang, ya, pernah datang juga di gereja di sana. Puji Tuhan, haleluya. Saya karena waktu saya tidak dapat berbicara lebih jauh, tetapi apa firman yang sudah dibaca tadi, firman yang sudah diberitakan tadi, saya ingat dua pengalaman saya. Seperti ayat itu terjadi. Yesus mengusir roh jahat. Dan saya alami itu tahun 70-an. Sudah pernah saya sampaikan, tapi saya merasa perlu. Tahun 70-an saya melayani di Cilengsi. Kemudian dalam ibadah kami, karena ada kawan saya ajak untuk khotbah, jadi saya yang puji-pujian. Sementara puji-pujian kami jumlahnya tidak sampai 10 orang. Masuk ke dalam rumah seorang yang gagah, tetapi pakaiannya tidak menentu, itu kira-kira bahasanya. Terus saya yang sementara puji-pujian, dia masuk. Saya begitu spontan, ini bukan orang sehat ini. Saya langsung turun, saya berhadapan dengan dia. Tentu bukan kekuatan saya. Betul, saya dekati dia, kebetulan dia sementara masuk, saya langsung songsong dia. Tentu dengan nama Tuhan. Langsung dia rebah. Saya tinggalin, saya kembali puji-pujian. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Setelah itu saya Tuhan pimpin bangunkan orang itu. Saya bangunkan dia, duduk, jangan kemana-mana. Ya, kemudian doa. Saya serahkan tamu saya bilang, sudah lanjutkan saja khotbahnya. Oke, bla bla bla. Amin, puji Tuhan. Kebaktian selesai. Saya datang di samping orang itu. Saya ajak ngomong. Ya, dan orang kampung sudah di sekitar gereja. Terus dengan cerita, rupanya dia orang yang dipasung. Dipasung? Iya, ya, dipasung ya. Ya, orang yang dipasung. Dianggap ya setan ya, kira begitu ya. Itu orang banyak kumpul di rumah itu, tadi di luar. Itu ngomong sedikit, terus ada yang beritahu bahwa
ini orang yang dimasuk. Tapi saya ajak ngobrol dia, saya ajak minum, bisa ngobrol. Mau pulang? Iya. Kita antar ke rumah dari mana dia keluar. Puji Tuhan. Yesus yang saya maksudkan tadi sesuai Yesus tadi mengusir setan. Saya bawa nama Yesus. Kedua, siapa yang ingat Yusuf yang dulu mulia, bukan cuma nginap saja, ya, Yusuf yang dari itu. Kemudian saya dikasih kabar katanya kesetanan di Cempaka Putih. Ya, tahun 2000 berapa ya? Itu saya dikasih kabar, saya datang sama Ibu Ana. Datang ke Cempaka Putih. Kemudian ngobrol, dia ada di dalam katanya. Terus saya masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Si Yusuf yang kesetanan itu melihat saya, dia mundur. Saya maju melangkah, dia mundur. Tentu saya datang bukan dengan nama saya. Kalau dengan nama saya, siapa saya? Tentu dengan nama Tuhan Yesus. Makin maju, makin mundur. Akhirnya di ruangan itu di pojok. Dia tersudut di pojok. Sudah nggak bisa mundur lagi. Kita dengan nama Tuhan. Tuhan kuasa menyertai. Rebah dia. Setelah cukup waktu, saya bangunkan. Kemudian saya ajak ngomong, ajak minum. Udah sehat. Dia cerita panjang lebar. Kenapa bisa begitu? Oh, saya kan dulu kan pergi ke berbagai tempat cari apa ya? Ilmu, cari ilmu. Gitu. Udah di berbagai tempat cari ilmu, tempat ini, tempat itu, dan kira-kira begitu. Ya. Dan udah sehat. Saya ajak ngobrol. Maksud saya bisa saksikan sini. Saya mengalami sendiri bukti dari firman ini. Yesus tetap sama. Dia berkuasa. Mungkin saja kita merasa kok belum ditolong Tuhan. Kalau kita berseru kata firman tadi, kita berdoa, Tuhan tolong. Kita berdiri bersama, kita akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Satu kali pujian. Terima kasih Bapak. Kami memuji kebesaran Tuhan. Engkau ajaib, kami amankan itu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah. Kami amankan tiap hari dalam hidup ini.
Engkau Yesus Tuhan yang baik, sebagaimana firman-Mu sudah dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mohon lawatan untuk jemaat yang tidak hadir, supaya mereka juga bersaksi Engkau Yesus Tuhan, sungguh baik dan sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu juga buat kami percaya, buat negara kami, buat pemerintah, buat seluruh rakyat Indonesia. Kebaikan-Mu atas keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang dan pelayanannya. Kebaikan-Mu atas semua gereja, semua pelayanan untuk memasyurkan nama-Mu Yesus. Dan kami juga jemaat-Mu mau menjadi jemaat yang tetap memasyurkan nama-Mu Yesus, mengagungkan nama-Mu Yesus dalam segala situasi hidup kami. Di waktu senang kami muliakan Engkau, di waktu susah, di waktu sakit, masalah, kami tetap muliakan Engkau. Dan kami percaya Engkau berbuat baik dan menolong kami semua. Terima kasih Bapa Sorga. Sungguh bahagia kami menjadi umat percaya pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, remaja, anak-anak yang kecil, seluruh anggota jemaat. Engkau tahu apa yang baik, apa yang perlu, apa yang berguna buat hidup kami, juga buat tiap keluarga ya Tuhan. Kami percaya uluran tangan-Mu yang tidak berubah terulur buat kami semua untuk menyatakan anugerah dan kebaikan-Mu. Kami ulurkan tangan kami menyambut uluran tangan dari Tuhan. Terimalah anugerah berkat Allah Bapa Surga, cinta kasih Yesus Juru Selamat, pertolongan serta Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Persembahan umat-Mu terimalah hormat kemuliaan nama